Ayo kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal yang ke-5. Sepanjang hari ini 3 kali ibadah, saya akan berkhotbah dengan judul dosa yang mendatangkan maut. Roh Kudus, gerakkan hati saya untuk berkhotbah sesuatu yang susah. Tidak mudah, ayatnya pun bukan ayat aman. Nah, dosa yang mendatangkan maut. Kenapa saya disuruh khotbah ini adalah supaya jangan sampai ada satu jemaat yang ke sana. Jangan sampai ada salah satu dari kita mencobai Tuhan di area-area yang disebutkan. Ini supaya kita bisa mengerti aplikasi takut akan Tuhan itu. Jadi saya bertanggung jawab berjaga-jaga atas jiwa Anda melalui khotbah-khotbah saya. Saya harus memperingatkan supaya jangan kita terlanjur terjebak di dalam dosa yang mengerikan ini. Nah, kita sekarang lihat terlebih dahulu ayatnya. Kita baca dulu 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Bunyinya demikian. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Kita lihat, baca lagi. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Perhatikan saya sebentar, saya berikan backgroundnya. Semua dosa upahnya adalah maut. Jangan salah soal hal ini. Udah jelas sekali Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Gak ada namanya dosa kecil, dosa besar, tidak ada yang namanya dosa sedikit, dosa banyak, upah dosa ya sama, maut. Tapi maut di sini, di ayat 16 ini bukan bicara tentang neraka. Maut di sini adalah dosa yang menyebabkan kematian prematur. Mati sebelum waktunya. Dosa yang menyebabkan ini nggak termasuk kolesterol loh ya, orang makan sembarangan mati sebelum waktunya karena jantungan, itu urusan sendiri. Ini bukan dosa, maksudnya ini dosa yang lain, ini berbeda, ini dosa yang dipukul Tuhan, mati dengan tidak wajar. Anda harus tahu ini, karena ini areanya tricky sekali. Ya, dan tentunya mati bagi kita orang Kristen yang sudah lahir baru adalah keuntungan. Sekalipun orang Kristen kena kanker sekalipun. Ada yang begitu kan, saya nggak tahu kenapa ada orang yang sembuh, ada orang yang tidak sembuh. Itu bukan urusan saya adalah mendoakan kesembuhan. Tapi kalau ada orang yang sampai matinya, kanker contohnya, tapi beda lah. Orang kalau matinya itu bukan salah dia. Orang kalau matinya itu bukan karena hukuman Allah. Orang kalau matinya itu justru karena dia menyelesaikan pertandingan imannya, sekalipun bergumul lewat kanker, dan lewat penyakit yang terminal, penyakit-penyakit yang tak tersembuhkan contohnya, kalau Tuhan tidak memberi mujizat, tetap ada kewangian. Waktu mereka mati atau meninggal dunia itu, mereka meninggalkan suatu kesaksian. Seperti ada perkenanan Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam aku, kata firman Tuhan. Mati adalah keuntungan, orang bisa merasakan Tuhan dimuliakan. Itu bukan kekalahan. Dunia mau bilang apa, lu punya, itu loh, katanya lu nyembah Tuhan Yesus, kok begitu hidup lu. Orang mau ngomong apa aja, hidup mereka yang akan kelihatan tercelah. Karena orang yang mati dalam Tuhan, sekalipun matinya tidak ideal, kalau matinya itu memang panggilan Tuhan, indah saudara. Tapi lain cerita dengan matinya tidak wajar ini. Jadi jangan kita langsung gampang menghakimi ya. Kalau ada orang mati, hamba Tuhan siapa meninggal dunia, orang Kristen tetangga siapa tiba-tiba mengalami malapetaka. Saudara-saudara, saya melihat kemuliaan bahkan di malapetaka. Contohnya pada waktu, maaf saya mengungkit kembali, ketika jatuhnya pesawat AirAsia itu, banyak jemaat kita di situ. I have seen glory di antara keluarga-keluarga jemaat kita yang cinta Tuhan. Saya nggak bisa jelaskan, saya nggak sok tahu. Saya bilang kenapa ini terjadi, Tuhan punya maksud tertentu. Saya nggak ngomong begitu. Saya hanya berduka dengan orang yang berduka. Tapi saya melihat kemuliaan bagaimana keluarga-keluarga yang berduka dari kalangan jemaat kita. Mereka lebih mulia, mereka yang bangkit, kuatkan keluarga yang lain. Dan bahkan ada keluarga-keluarganya yang juga akhirnya kenal Tuhan setelah kejadian itu. Saya nggak bisa beritahu mengapa itu terjadi.
Tapi saya tidak berani sok-sokan dan berkata, aku disertai Tuhan, aku tidak ada di pesawat itu, mereka nggak bisa begitu. Itu bisa saja terjadi, saya di dalamnya. Bisa saja terjadi begitu. Mari kita jangan menghakimi orang lain. Sekalipun kalau orang lain mengalami Ayub menderita. Namun Bapak Ibu Saudara, tidak disangkali. Meskipun tidak semuanya bisa kita dengan entengnya kita membuat satu kesimpulan, namun tetap tidak bisa disangkal fakta bahwa ada orang-orang yang matinya dihukum Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana, yang penting kita harus tahu kejadiannya mengapa. Jangan ulangi itu. Jangan mencoba ituan. Dan juga ada orang yang sampai mati hidupnya enak sampai tua, padahal orang itu jahat luar biasa. Kok seolah-olah keadilan Tuhan tidak ditegakkan di hidupnya ya? Saya mau beritahu, hidup ini sementara. Hidup bisa 100 tahun pun hanya 100 tahun saudara. Hidup kekal itu selama-lama-lamanya 100 tahun kali berapa? Tidak ada yang tahu. Jadi kalau Tuhan tidak hukum orang jahat, di dalam hidupnya dia mati, hidup nyaman, beruban, sampai tua meninggal dunia, jangan tertawa. Berarti Tuhan tumpuk hukumannya di belakang sana. Saya kebaktian pertama tadi sharekan. Kalau saya sama Tuhan selalu suka punya hubungan begini. Kalau Tuhan punya urusan dengan saya sekarang. Jangan Tuhan diam, nanti Tuhan hitungan sama saya di belakang, mati saya. Saya tidak mau diranjang kematian saya, doa saya seperti banyak orang. Semoga aku diterima di samping Bapa. Semoga arwahnya nanti kalau saya mati, orang-orang berkata begini, semoga arwahnya diterima di samping Bapa. Saya nggak mau, kalau saya mau mati, saya mau pasti. Kalau saya meninggal dunia, saya mau jaminan. Itulah sebabnya kalau Tuhan mau urusan dengan saya, urus dengan aku sekarang. Kalau Tuhan mau bentuk saya sekarang. Tuhan mau marah sama saya, marahlah hari ini. Jangan besok. Saya selalu punya prinsip gitu. Saya tidak mau spekulasi soal sesuatu yang sepenting kekekalan. Karir, apapun di dunia ini, nomor 2 saudara, hilang bisa dicari. Nyawa hilang ke neraka, siapa kembalikan? Saya mau beritahu kepada Anda bahwa apa yang saya ajarkan ini tidak bisa Anda terapkan mentah-mentah. Butuh hikmat untuk bisa. Karena itu ini makanan keras. Makanan keras itu bukan mentah-mentah, makanan yang harus Anda bisa sendiri olah. Karena itu anak kecil kalau dikasih makanan lebih keras, bayi apalagi, kalau bukan dilembutkan segalanya, dia muntah. Saya kasih makanan keras, Anda jangan sembarang terapkan pengajaran-pengajaran begini, Anda harus hati-hati, waspada, karena saya anggap Anda sudah dewasa. Oke? Sekarang saya tunjukkan beberapa dosa-dosa, ada banyak. Dosa yang mendatang maut ada 1 daftar, tapi saya kasih 4 aja, 3 saya bahas hari ini. Munculkan di depan sini dulu rangkumannya. Apa saja dosa yang mendatangkan maut? Yang pertama, kebaktian 1 saya jelaskan tadi, memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan kejahatan, seperti anak-anak Eli, seperti anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Ini dosa di dalam pelayanan. Nanti juga banyak pendeta kena ini. Ini adalah pasalnya untuk pendeta terutama. Kebaktian pertama saya jelaskan, aplikasinya sederhana, tetap dimunculkan. Aplikasinya gini, Tuhan paling benci kemunafikan. Ini pendeta atau jemaat sama saja. Yang kedua, pelayanan harus sungguh-sungguh saudara. Pelayanan tidak boleh main-main. Saya jelaskan tadi nubuatan palsu itu akan sama Tuhan dikejar mulut orang itu nanti. Nubuatan sepalsu segampang ini loh. Lu jodohku, Tuhan berkata begitu padahal Tuhan tidak ngomong apa-apa. Itu supaya mudah aja, supaya mengintimidasi orang, supaya mau jatuh cinta dengan Anda. Kalau bagi orang-orang yang single kan banyak dosa seperti itu. Jangan entengkan, remehkan dosa-dosa kayak gitu. Anda menggunakan pelayanan dan nama Tuhan dengan sembarangan. Ini dosa mendatangkan maut. Mungkin nggak langsung mati orang itu, tetapi kalau dia mulai merintis karir gitu, lama-lama dia akan dosa serius. Ya, nah, ya jadi tadi kebaktian 1 saya jelaskan itu. Tuhan benci kemunafikan, pelayanan harus sungguh-sungguh dan harus jaga nama baiknya Tuhan Yesus di luar sana dan jaga nama baik gereja. Ini tanggung jawab kita bersama. Terutama pendeta, jemaatnya juga sama. Sama-sama, kita ini satu tubuh. Nah, yang kedua nanti saya jelaskan ini, tapi yang ketiga dulu. Memanggil arwah dan peramal, serta menyembah berhala lagi setelah menerima Roh Kudus. Ini mendatangkan maut. Nanti saya jelaskan di kebaktian 3, pukul 4 nanti. Saya mau jelaskan tentang okultisme, ramalan-ramalan bintang, meminta petunjuk, melihat hari. Hal-hal seperti itu biasa, tradisi, sembah ke nenek moyang, kue pang.
bagi anak-anak dan sebagainya. Hati-hati, setelah Anda menerima Roh Kudus, Anda tidak mau membuka celah untuk roh jahat masuk. Ada yang namanya roh itu akan datang membawa 7 roh lebih jahat. 7 roh lebih jahat itu saya beritahu salah satunya bisa jadi roh maut. You be careful soal ini. Okultisme, nothing to joke about. Nothing to fool with. Not to fool with. Nggak boleh main-main soal ini. Superstisi, apalagi orang yang diselamatkan dari tradisi, harus hati-hati. Ya. Yang keempat, mengambil uang yang dikuduskan untuk Tuhan. Saya nanti ada kesempatan ini, mungkin saya tidak sempat jelaskan hari ini, tetapi sedikit rangkuman aja, Yudas Iskariot itu nggak langsung mengkhianati Yesus. Dosa pertamanya itu korupsi, uang Tuhan. Dia bisa jadi sebuta itu, menyerahkan juru selamat, bunuh diri, itu semuanya taburan dari sejak awal dia mencuri. Mengambil uang yang dikuduskan untuk Tuhan, ini ngeri. Karena saya pernah sekali tangani satu kasus juga, saya nggak akan buka ceritanya. Kalau saya buka ceritanya, keluarganya mungkin tidak senang hati. Ya. Tapi saya pernah sekali pada waktu semua orang lagi berdoa untuk salah satu orang kena malapetaka. Semua orang berdoa dengan belas kasihan biasa, saya nggak bisa basa-basi. Kalau saya berdoa itu 2 arah, telinga saya mendengar doa saya, telinga saya satunya mendengar tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus beritahu sama saya, jangan doakan orang itu. Siapa doakan orang itu? Memusuhi aku. Kaget, saya sampaikan itu di pertemuan doa kecil. Mereka semua memandang saya dengan mata yang sinis sekali. Kenapa kamu ini orang kok tega sekali? Kenapa kamu ini orang tidak punya belas kasihan? Nah, saya kan tidak bisa basa-basi. Sorry, saya tidak bisa. Kalau saya doakan Anda, kalau Anda minta saya doakan, saya tidak bisa doakan Anda sesuai ekspektasi Anda. Saya kalau doakan, kalau Anda datang ke saya ya, Anda harus siap-siap untuk apa saja. Sebab saya tawanan Kristus. Anda tidak bisa doakan gini ya, doakan ini ya, doakan ini, doakan ini. Saya pernah tuh disuruh orang doa begitu, ya gimana ya, doakan ini ya sapu tangannya ya, doakan habis itu, tolong nih doakan. Ya enggak begitu. Anda harus siap untuk apa saja kalau Anda mau minta saya doakan. Sebab Tuhan bisa berbicaranya lain. Dan saya beritahu, jangan doakan orang ini. Semua terkejut. Usut demi usut. Ternyata ambil keuangan gereja. Cukup banyak, saudara. Singkat cerita, akhirnya Tuhan menyertai kami. Semua uang itu kembali kepada gereja Tuhan saat itu. Tapi dari sana saya belajar satu hal. Ada dosa yang mendatangkan maut. You do not touch what has been consecrated for the Lord. Anda tidak boleh jamah dan pegang apa yang sudah dikuduskan untuk Tuhan. Bukan berarti Tuhan cinta uang. Bukan berarti itu. Tapi itu bicara tentang orang-orang yang datang dengan hati menyembah, itu bentuk penyembahan. Ini dosa mendatangkan maut. Bapak, Ibu, Saudara. Ya, saya nggak jelaskan yang itu. Saya jelaskan yang kedua. Yang kedua munculkan dulu di sini. Menganiaya rasul-rasul, nabi-nabi dan hamba-hambanya. Be careful. Ini sudah mulai biasa. Sekolah dasarnya adalah gosip hamba Tuhan. Nah, banyak orang yang harusnya diberkati. Berujung petaka karena mereka mencobai Tuhan dan jatuh dalam perangkap burung. Saya tidak kepingin Anda punya covenant dengan Tuhan, rusak perjanjiannya karena Anda korsleting di nomor 2. Menganiaya rasul-rasul, nabi-nabi dan hamba-hambanya. Mengapa ini serius sekali? Karena rasul-rasul itu adalah orang-orang yang Tuhan bicara kepada hidup mereka dan mereka mengemban sesuatu dari Tuhan Yesus. Jadi Anda harus lihat bahwa mereka bukanlah individu, bukanlah warga negara Amerika, mereka adalah ambasador negara. Jadi kalau Anda ngebom, kalau kita sekarang tabrakkan mobil kita ke konsulat mana, kita bukan tabrakan ke gedung. Kita sedang menantang sebuah negara. Anda harus bisa membedakan, kita harus membedakan. Apa yang personal, apa yang profesional. Banyak orang gak mengerti ini, mereka tabrakan dengan rasul. Kandaslah akhirnya perjanjian Tuhan dalam kehidupan mereka. Bukan karena Tuhan yang mengandaskannya. Mereka menaruh diri bukan lagi sebagai ahli waris janji, tapi mereka menaruh dirinya sebagai musuh negara, musuh kerajaan itu. You be careful. Hati-hati soal ini. We have to be careful. Sesama hamba Tuhan juga harus hati-hati. Nabi-nabi adalah utusan-utusan Tuhan yang berbicara. Mulutnya diurapi. Mereka membawa pesan. Hamba-hambanya, siapa yang menerima utusanku, menerima aku. Siapa menolak utusanku, menolak aku. Tapi saya akan memberikan pengajaran ini lebih seimbang. Supaya Anda tidak merasa ini seperti kultus individu, pendeta untouchable. Atau pengkhotbah hamba Tuhan itu berarti orang-orang yang tidak bisa dijamah. Tidak ada di satu pun di antara kita adalah Stephen Seagal, above the law. Tidak ada satu pun kita di antara kita itu adalah di atas hukum. Semua kita di bawah satu hukum, dan 2 hukum tepatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Harus ada tenggang rasa, saling mendahului dalam menghormati dan mengasihi.
Di kebaktian 1 saya ajarkan dari sisi awas-awas pendetanya. Pendeta nggak boleh ngawur. Pelayan Tuhan nggak boleh ngawur. Aplikasinya ke jemaat, yang layani Tuhan juga harus ikut, nggak ngawur. Sekarang saya akan bicara dari sisi jemaatnya. Jemaat juga nggak boleh ngawur. Harus hati-hati itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, oke, kita sekarang buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12. There may be some blessings in your life that have gone missing because you have said something wrong about the servant of God. Mungkin ada sesuatu yang hilang dalam kehidupanmu, sebuah berkat yang tiba-tiba lenyap, gak jadi diberikan, karena ada sesuatu yang Anda katakan tentang seorang hamba Tuhan. Dan sebelum Anda cabut itu, hai Miriam dan Harun, kusta akan melekat di tubuhmu. Karena apa yang kau katakan tentang Musa. We have to be very careful. Tuhan itu punya boundary. Ada area-area tertentu yang kita harus lihat dan jaga. Bukan berarti kita ketakutan. Cuman di dalam kerajaan sorga tidak ada toleransi namanya kecerobohan. Kasih karunia tidak menutupi kecerobohan. Tetapi kasih karunia diberikan atas dasar pertobatan. Ketika orang berkata, ups, aku salah, Tuhan beri kasih karunia. Tapi kecerobohan yang pertama kali itu kecerobohan. Kedua kali itu namanya kesengajaan. Kasih karunia tidak menutupi itu. Karena Yesus tidak mati supaya kita berdosa. Yesus mati agar kita lepas dari dosa. Paham itu ya Bapak Ibu Saudara? Dan saya rasa saya harus sampaikan ini, meskipun ini bukan relevan untuk bisnis sehari-hari atau apa, saya mau bicara tentang alam rohani, di mana ada janji, berkat, dan kutuk. Saya tidak ingin jemaat di sini karena kurang pengetahuan, liarlah rakyat, tabrakan dengan Rasul Nabi dan hamba Tuhan. Akhirnya kutuk yang terjadi padahal berkat yang dijanjikan. I don't wish that to happen. Jadi firman khotbah saya menjaga Anda di rel kereta apinya Tuhan. Tidak ke kiri maupun ke kanan. Supaya Anda berbisnis bisa damai sejahtera. Anda membangun rumah tangga bisa punya damai dari Tuhan. Pelayanan bisa sejahtera. Itu dia. Ayat 1. Yakobus mati, Petrus dilepaskan. Menganiaya rasul-rasul nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal ini menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. What a bad day. Not for James, not for Peter. Hari yang buruk bukan untuk Yakobus meskipun dia dipenggal mati. Itu mulia, mati adalah keuntungan karena dia mati martir. Dia mati martir. Yang pertama dibunuh bukan? Salah satu orang-orang yang pertama dibunuh untuk Tuhan. Oh, kita yang mati seperti ini bukan dicari, tapi kalau terjadi jangan dihindari. Ini mulia. Ada orang pernah tanya sama saya, Pastor Philip, Anda nggak takut memberitakan Injil dengan berani di zaman seperti ini? Nggak takut mati? Saya bilang gini, jawaban saya sederhana. Saya nggak bilang saya takut mati atau nggak takut mati. Nanti sok-sokan. Saya bilang gini, kalau nggak berani mati, jangan jadi pendeta. Kalau Anda nggak berani mati, jangan beritakan Injil. Saya beritahu gitu. Jadi sudah, jawab sendiri. Saya nggak takut. Yakobus, not a bad day for him. It was a beautiful day. It was graduation day. Itu adalah hari wisuda bagi dia. Petrus juga not a bad day. Dia suffering for Christ atau dia menderita bagi Kristus. A bad day for Herodes. Hari yang buruk buat Herodes. Dia cari gara-gara dengan negara terbesar di dunia. The kingdom of God. Harusnya Herodes ini masih bisa hidup lama loh. Harusnya. Saya tidak bicara hidup kekal, itu urusan dia memutuskan dia mau terima Tuhan atau tidak. Tapi paling tidak, dia matinya jauh prematur nih. Dia akhirnya kita tahu ceritanya dia matinya gimana. Kita lihat dulu aja, lompat dulu matinya ayat 20 nih ya. 20 Herodes lagi ngadakan function atau pertemuan, Herodes mati. Ayat 20 sampai 23. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon, ini lain cerita.
Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Singkat cerita, pokoknya ini adalah daily affairs-nya seorang raja atau urusan sehari-harinya seorang raja daerah. Herodes itu raja yang dipasang oleh raja puppet sebenarnya. Dia punya kuasa, tapi kuasanya dibatasi. Dia adalah raja yang dipasang oleh Roma untuk menjadi penengah dengan orang Yahudi supaya jangan terjadi huru-hara. Ayat 21, dan pada suatu hari yang ditentukan, ini sudah ditentukan oleh Allah, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Ya biasalah upacara kenegaraan. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga, ia ditampar malaikat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia ditampar bukan karena dia bangga dia ini suara Allah menurut tuturan rakyatnya. Dia ditampar because he touched God's anointed. Karena dia, apa yang dia lakukan pada Yakobus dan Petrus, Soko Guru revival saat itu. Soko Guru itu pilarnya. Anda yang arsitektur, insinyur tahu. Anda kalau kita macam-macam sama pilar, rubuh seluruh bangunan. Itulah sebabnya di beberapa bangunan, mau nggak mau pilarnya mengganggu, ya harus ada di sana. Seganggu apapun, dia tetap pilar. Kita mesti hati-hati. Saya akan kasih jalannya nanti. Bagaimana kalau kita berbenturan, apa yang harus kita lakukan. Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Saya nggak bisa ngerti, mungkin saya hanya bisa bayangkan apa yang terjadi hari itu. Tiba-tiba aja dia rebah, dia mati dimakan cacing-cacing. Nggak tahu, dokter aja yang cari tahu ini apa masalahnya. Dia ditampar seketika, mati langsung dan dimakan oleh cacing-cacing. Harusnya Herodes bisa lihat anak cucunya lebih banyak lagi. Tapi karena dia salah tabrak, jadi rusak. Bapak Ibu Saudara, God has His way in this life. Know His way. Sekarang saya mau membawa Anda kembali ke ayat 1, saya jelaskan. Ayat 1, ayat pertama, pasal 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Kata beberapa orang dari jemaat itu bukan jemaat. Beberapa orang dari jemaat itu pemimpin jemaat. Herodes mulai keras dengan beberapa pemimpin jemaat. Bapak Ibu Saudara, lesson number 1, jangan keras sama hamba Tuhan. Jangan pernah keras. Saya mesti ajarkan gini, nah, itu tidak banyak yang berani ngajarkan begini. Saya ajarkan gini bukan untuk kebaikan para hamba Tuhan, tapi untuk kebaikan jemaat. Saya ajarkan ini sebagai bentuk salah satu penjagaan jiwa atau perlindungan. Melindungi umat Tuhan daripada membuat kesalahan yang fatal, namun pertama-tama tidak disengaja. Kita sekarang lihat ayat yang kedua. Ini masalahnya Herodes, ia menyuruh membunuh, garis bawah itu. Dia menyuruh membunuh Yakobus. Lalu di ayat 3 yang terakhir dikatakan, dan ia menyuruh menahan Petrus. Ada kata menyuruh membunuh, ada kata menyuruh menahan. Saya akan timpali kedua kalimat itu, menyuruh membunuh dan menyuruh menahan, dengan Mazmur 105 ayat yang ke-15. Munculkan, memang ayat ini tidak bisa kita terapkan dengan cara di luar konteks, tapi saya jelaskan dulu. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jangan usik mereka. Maksudnya Tuhan ngomong gini, jangan cari perkara. Aku punya urusan dengan kamu. Jangan kamu jadi salah gara-gara kamu masuk ke area di mana kamu tidak punya visa di situ. Paham maksud saya ya? Sebenarnya aku tidak punya masalah dengan kamu. Tuhan mungkin ingin bicara sama kita. Sebenarnya aku tidak punya masalah saya tidak punya masalah dengan Anda. Saya masih punya rencana. Tapi jangan sampai masuk ke area yang Anda tidak ketahui dan menjadi-jadi, padahal Anda tidak punya visa di situ, Anda akan kebakar semuanya di situ. Be careful, be very careful. We are living in a society, kita hidup di dalam sebuah masyarakat yang mudah berbicara. Orang Kristen dan hamba Tuhan adalah dua grup orang yang paling gampang digosip. Karena mereka tanpa pembelaan.
Kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Lihat ayat yang kedua ini sekali lagi, ayat ketiga sekarang. Mazmur 105, ayat 3, Mazmur 105 sudah keluar ya tadi ya, sudah ya. Ayat 3 sekarang, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu. Ini ngeri sekali. Motivasi daripada Herodes bukan untuk memperbaiki kesalahan. Kalau memang ada hamba Tuhan yang salah, kita harus tegur dia. Hamba Tuhan tidak berada di atas hukum. Tetapi pastikan motivasi kita bukan untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Motivasi kita bukan untuk menyenangkan manusia. Herodes motivasinya itu, dia ada laba. Apalagi kalau motivasinya uang, motivasinya untuk populer dan sebagainya, itu lebih tidak bisa diterima. Dikatakan di sini, Herodes melihat bahwa itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya. Yang pertama mungkin ketidaksengajaan, kecerobohan. Yang kedua sudah sengaja saudara. Ia melanjutkan perbuatan, itu tindakan tega. Sekalipun salah, kita tidak boleh tega. Bukan hanya dengan hamba Tuhan saja, dengan siapa saja kita tidak boleh tega. Suatu hari, orang-orang Babilonia itu dihukum Tuhan habis-habisan. Mau tahu kenapa enggak? Siapa yang mengutus Babilonia untuk kerjain Israel? Tuhan. Karena orang Israel sudah menyembah Asyerah, menyembah Baal. Orang Israel sudah tidak bisa dalam bahasa Ibraninya dikandani. Udah gak bisa lagi diperingati. Sehingga nabi-nabi dikirim, dibunuhi sama mereka. Jadi Tuhan akhirnya berkata, aku mengutus seseorang dari utara. Datang dengan kuda cepat. Kamu gak bisa lari. Nabi-nabi yang penuh Roh Kudus pun berkata begitu. Ketika raja-raja Israel mau coba untuk melawan Raja Babel. Dia berkata, gak usah. Yeremia contohnya, nurut aja. Nanti 70 tahun kamu akan keluar dari Babilonia. 70 tahun. Nurut aja. Kalau mau diangkut, ngikut. Yeremia dianggap sebagai traitor atau national traitor. Dianggap sebagai apa ya? Dianggap sebagai pengkhianat nasional. Karena itu dia dimasukkan ke sumur segala. Tapi nanti pada waktu Babilonia berkuasa, Yeremia dianggap sebagai pahlawan. Yeremia padahal nggak politik. Ke Yahudi juga tidak, ke Babilonia juga tidak. Karena lidah bibirnya disumpah oleh sorga, dia adalah warga negara atas. Tapi lihat keruhnya situasi dan suasana. Apa yang terjadi saudara? Babilonia betul-betul berkuasa. Ketika raja-raja mencoba untuk melawannya, Tuhan yang suruh kok. Tuhan yang suruh itu Babel. Tuhan bisa nggak pakai orang-orang jahat untuk tolong kita? Bisa. Tuhan juga bisa pakai nggak? Anak-anak Tuhan yang salah, bisa nggak pakai aparat? Bisa nggak pakai hukum? Bisa. Bisa. Kata-kata salah satu gubernur yang ada di Indonesia. Sekalipun kalau hamba Tuhan pun yang bersalah, saya akan proses secara hukum kalau memang salah. Bagus itu. Bagus. Tidak ada satu orang pun di antara kita di atas hukum. Tak terkecuali kita, para pendeta. Malah justru kita yang harus menjadi teladan terlebih dahulu, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai enggak Babilonia untuk mendisiplin Israel? Bisa. Israel diangkut, saudara. Tapi Babilonia terlalu menikmati pekerjaan barunya. Tuhan marah sama mereka. Aku suruh kamu disiplin anakku, itu pun sudah pedih hati. Karena papanya udah tidak didengarkan. Terpaksa Tuhan, papanya harus pakai guru les untuk disiplin dia. Atau pakai guru di sekolah. Papanya nggak mempan udah di rumah. Tapi kamu kok menikmati. Aku suruh tangkap kok kamu siksa di penjara. Karena Babilonia itu kejam saudara. Kayak Hitler gitu. Bayi-bayi Israel itu, kepalanya dipecahin di trotoar. Psh. Itu sejarah. Wanita-wanita yang ketangkap, yang hamil, itu perutnya dibelah. Yang hamil itu, anaknya diambil. Lalu dipecahin, dibunuh di depan. Dan mamanya matilah dibelah begitu. Tuhan marah. Aku suruh kamu untuk mendidik mereka. Tangkap mereka. Perang kalau memang perlu bunuh. Bunuh. Tidak dikuliti satu persatu. Aku suruh kamu angkut mereka ke Babel. Jadikan budak. Dirantai. Biasanya dicucuk di hidungnya seperti ini. Seperti kerbau saudara, satu dengan satu lain terhubung. Dan mereka semua digiring keluar dari negaranya.
Tapi aku tidak suruh kamu belah perut wanita hamil seperti itu. Jadi Tuhan menjadikan mereka war crime. Babel dihajar sama Tuhan. Itu namanya melaksanakan tugas yang diemban berlebihan. Itu namanya tega sekalipun salah. Kalau Anda memang harus hukum anak, Bapak Ibu Saudara, ini sedikit gak ada hubungannya dengan ini, tapi contoh aja. Jangan pakai emosi, didik secukupnya. Gak sampai orang anaknya bibir babak belur atau masuk ICU. Itu sudah bukan mendidik anak lagi sekalipun anaknya mencuri ayam tetangga. Anda sudah bertindak anarkis, kalau begitu sudah bisa dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga. Anda patut masuk penjara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda memang harus didik anak. Bukan siksa dia. Ini yang Tuhan keberatan dengan Babel. Kamu keterlaluan. Tuhan juga melihat kita. Kadangkalanya situasi berbalik, di mana orang di bawah yang harus menegur di atas. Dan waktu kita terapkan itu sama orang tua sendiri, atau kita terapkan sama orang yang di atas kita, siapalah, atau bahkan pemimpin rohani pun, Anda harus tahu kapan berhenti. Jangan berlebihan. Herodes agak keluar batas. Dia melihat ini senang, tangkap Petrus, sikat sekalian. Ia melanjutkan perbuatannya, ditega-tegakan. Be careful, kalau ada seorang hamba Tuhan salah di society hari ini, cukup Anda bicarakan dengan siapa yang bertanya. Dan itu pun pastikan Anda bicarakan secukupnya. Dan ketika Anda bicara tentang gereja atau tentang orang lain dan sebagainya, secukupnya, sepentingnya, seperlunya kepada siapa memang perlu mendengarnya. Lebih daripada itu adalah kolesterol jahat. Buang lemak itu. Anda tidak mau ditemukan dalam keadaan bersalah sama Tuhan secara tidak sengaja. Karena kesalahan pertama tidak sengaja, berikutnya itu sudah namanya kesengajaan, saudara. Ada banyak perkenanan menguap hilang dalam kehidupan seseorang. Karena dia menghujat apa yang dia tidak tahu. Mulut tidak dijaga. Contohnya, bukan hanya mulut, apalagi tindakan. Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan sekarang 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai 11, munculkan di depan saja. 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Karena Saul tiba-tiba ada di situ, nggak tahu Daud ada di belakangnya. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Abisai berapi-api. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Sebentar, jangan dimasukkan ke, jangan ayat berikutnya dulu, ini dulu. Nggak salah loh, sebab Daud tidak lama yang lalu dilempari di lembing dan tombak oleh Saul. Dan itu menancap ke dinding, hampir menembus tubuhnya. Meleset hanya berapa inci. Bus. Harusnya gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Satu tancap, fair gun. Kamu tadi smash aku main badminton, sekarang giliran aku smash ya, aku smash. Masalah ini bukan sport, bukan olahraga. Masalahnya ini ujian dari Allah. Dia bisa tancapkan sekali, tidak akan 2 kali. Ini seperti mengingatkan Daud. Hei Daud, padahal Daud belum raja saat itu. Hei Daud, ingat dia harus lempar 2 kali, itu pun gak kena, aku sekali saja. Berarti ini fair play. Lihat kata Daud. Karena Daud bisa merasakan Abisai berapi-api. Menurut dia bisa atur, ini sudah emosi. Tapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Saul ini udah kesetanan, kok bisa Daud masih berkata begitu? Saul ini kesetanan, inilah rahasia menjaga hati saudara. Memang Saul udah salah, tapi kalau dia salah, jangan ikut-ikut salah. Di kebaktian pertama saya ajarkan, jangan meniru dan jangan trauma. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. This is amazing. Satu sisi saya sebagai hamba Tuhan, saya senang. Ini seperti perlindungan. Bagi kami ini kaum lemah, kami ini kaum lemah. Itu perlindungan yang luar biasa. That word ya, wow. Yang jatuh pun dilindungi gitu, apalagi yang benar. Yang jatuh pun dilindungi gitu. Itu seperti ada sebuah rasa tenang. Penebus pembelaku hidup.
Tetapi di balik itu juga kata-kata tersebut tadi, kata-kata tadi dan bebas dari hukuman juga membuat rasa takut di hati. Jangan-jangan aku pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itulah sebabnya ada beberapa hal yang harusnya tidak terjadi dalam hidupku, terjadi karena itu. Karena itu Daud pintar sekali, dia berkata gini kalau doa, bebaskan aku dari dosa yang tidak aku ketahui. Tapi, gini, dia berkata gini, ampuni saya, forgive me from the sins I do not know, from my unconscious sins. Ampuni aku dari semua dosa yang tidak aku tahu, dan bebaskan aku dari dosa yang kusengaja, supaya jangan aku sengaja melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, saya selalu berdoa sama Tuhan, please forgive me, ampuni aku untuk dosa yang mungkin aku tidak tahu. Mungkin aku sempat berlebihan dengan seseorang, kalau orang itu orang benar. Sempat berlebihan dengan orang sekalipun dia salah, saya terlalu berlebihan. The punishment is greater than the crime. Atau hukumannya lebih besar daripada kejahatannya. Saya harus waspada. Ayat berikutnya berkata, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya, Daud punya prinsip bagus sekali. Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Tentunya yang kedua yang terjadi, kita tahu apa yang terjadi dengan Saul kemudian. Daud berkata, itu bukan urusanku, Tuhan pasti akan hukum dia. Kalau dia memang salah, itu urusan Tuhan, Tuhan pasti hukum dia. Karena aku sudah ajak ngomong, bicara, juga gak bisa kok. Ayat yang 11. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu. Dan marilah kita, lihat ini, saya suka ini katanya, marilah kita pergi. Dia menjauhi, dia terus bertumbuh, terus ikut jalur GPS-nya Tuhan Yesus. Kemanapun dia dituntun, dia menghindari situasi itu. Dan dia pergi dan lari. Saya senang sekali. Ketika ada orang, saya pernah sekali waktu saya baru kenal, saya di Vancouver, Kanada, setelah saya sekolah Alkitab, dan pelayanan saya maju, di depan jemaat, saya menjadi WL nomor 1. Ini bukan GR, ini beneran. Kalau saya nggak WL gitu, ibu-ibu tanya, ibu-ibu yang tanya beritahu gitu, kapan ya Philip itu pimpin pujian? Saya jadi favorit mereka. Nggak sia-sia mereka kalau setelah ibadah, kebaktian cuma 100 orang. Setiap minggunya berapa tahun mereka selalu masakkan soto rawon segalanya. Nggak sia-sia dikasih kenyang supaya dipekerjakan. Ya, saya senang, pelayanan saya mulai maju, dipakai Tuhan segalanya. Ternyata suatu hari saya lagi main basket. Tengah minggu di gereja, didatangin beberapa om-om. Beberapa om-om yang mungkin berduit ya, yang sokong gereja itu. Ini yang saya enggak suka dengan kadang-kadang saya enggak mau terbawa dalam dosa orang. Datang, saya dipanggil keluar dari main basket, dia berkata seperti ini, Philip, kita enggak senang sama gembala ini. Nah, ini gembala yang dari awal. Waduh, saya dipanggil keluar dari basket, diajak ngomong begini, kamu aja jadi pendetanya. Kamu kan sekolah Alkitab, kita semua suka sama kamu. Sekalinya, Om, kalau Om ada masalah dengan Om, saya juga panggil gembala saya Om. Om dengan Om. Kalau Om enggak berani ketemu Om, saya yang barengi. Jangan cerita apa-apa. Daud kan dikatakan maka ia pergi. Saya simpan telinga saya. Terlanjur mendengar ya sudah. Saya bilang, saya please jangan bilang apa-apa lagi. Kan saya enggak bisa buat apa-apa. Toh enggak berguna buat saya. Om kalau ada masalah, ngomong sendiri. Kalau enggak berani saya barengin sampai pintu, tapi saya enggak ikut masuk loh ya. Selesaikan sendiri. 1, 2, 3, 3 orang waktu itu. Mereka yang utama di situ, Korah, Datan, Abiram. Menganiaya si Musa, 250 kenamaan lewat sebuah meeting segala. Musa kok meninggikan diri, emangnya dia yang bisa ngasih firman? Kita kan juga orang Lewi. Menganiaya gembalamu. Saya beritahu, maaf, saya antar ya. Kalau Anda tawarkan ke saya enggak mau. Saya ini perjalanannya masih panjang Om, saya ngomong gitu. Hidup saya itu masih mau dipakai Tuhan Om. Suatu hari saya akan pulang ke Indonesia, sudah ada itu visi itu dari sejak saya bertobat. Saya pasti akan dipakai Tuhan di sana, saya belum kenal Anda. Suatu hari Tuhan akan pakai saya ke bangsa-bangsa. Saya tidak mau tangan saya cemar dengan darah. Saya tidak mau jamah orang yang diurapinya. Salah nggak benar atau salah, kan bukan wewenangku. Ngomong sama aku apa gunanya? Nggak mau tuh. Orang kalau ada niat baik bicara, pasti bicara. Kalau enggak,
Pasti kalau pakai jalan tikus, itu berarti tikus. Hari itu, Tuhan selamatkan ministry saya. Kalau enggak, saya tidak ada hari ini. Untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, harus jaga perkenanan itu, saudara. Kadang-kadang yang dijaga bukan hati, telinga dulu. Saya nggak mau. Saya masih ingat saya datang ke sini, pelayanan pertama kali. Waktu itu saya melayani di sebuah satelit. Ya, satelit. Dalam perjalanan pulang, saya khotbah, terjadi lawatan, yang anterin saya pulang, bicara tentang gembala satelitnya. Saya belum apa-apa di Mawar Sharon. Begini-begini saya bilang, saya tidak mau dengar yang begini. Saya itu mau bertumbuh di gereja ini. Saya tidak mau dengar gosip. Kecuali kalau itu berkenaan dengan saya dan memang dalam wewenangku. Kalau itu saya bisa berbuat sesuatu, saya mau. Saya tidak mau, orangnya tidak pernah main aman. Kalau itu tanggung jawab saya, jangankan Anda yang dorong saya melaku sendiri, saya jalan sendiri. Saya pasti bereskan. Ini tidak ada hubungannya sama saya. Anda kalau tidak suka dengan gembala satelit itu, bilang sendiri. Bilang sendiri, jangan ke sini racuni. Bapak Ibu Saudara, iman untuk besar tidak perlu dipompa. Cukup kasih nutrisi, buang racunnya. Iman Anda akan dijawab Tuhan melulu dan selalu. Kuncinya adalah jaga. Jangan tabrakan dengan rasul, nabi, dan hamba Tuhan. Apalagi yang tidak bersalah. You be careful soal itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, amin. Jadi di situ 2 Samuel mengajarkan kepada kita, Daud sekalipun salah pun soalnya dia nggak tega. 1 Timotius 5 ayat 17-19 ada jalannya. Coba perhatikan. 1 Timotius 5 ayat 17-19. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Kata dihormati 2 kali lipat ini double blessing harus kita sampaikan kehidupan mereka. Terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Saya jadi mengerti Bapak Ibu Saudara, karena untuk pengkhotbah pengajar ini saya berkhotbah dan mengajar, itu bisa asal-asalan, tapi kalau penatua yang baik tidak akan asal-asalan. Pasti lahir dari doa dan menggumulkan jemaat. Jadi kita ini saling memerlukan. Jemaat butuh gembala, gembala butuh jemaat, pengkhotbah butuh jemaat, jemaat butuh pengkhotbah. Bapak Ibu Saudara, salah program dari atas ini, salah kaprah di bawah sana. Tahukah Anda? Itulah sebabnya ada beberapa sifat jemaat-jemaat gereja tertentu yang orang-orangnya berpolitik melulu. Ada juga sifat jemaat-jemaat tertentu orang yang ngomong pahit selalu. Itu karena dari atasnya pulpitnya memang begitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kita perlu mendoakan semua orang yang berkhotbah termasuk pengkhotbah tamu di gereja ini. Karena setiap minggu kesempatan untuk meracuni Anda itu besar. Dan yang diracuni bukan hanya Anda, 3 generasi sampai anak cucumu di gereja ini. Itulah sebabnya saya kasih Anda report setiap kali saya berkhotbah di antara anak-anak Anda atau cucu Anda. Supaya Anda tahu apa yang kami bicarakan. Saya ajarkan tadi, mulut tidak dipakai untuk berbohong dan dipakai untuk berbicara firman. Mulut itu nggak perlu gurui orang lain, supaya saya hindarkan anak-anak itu pulang, gurui papa mamanya. Papa mama tahu nggak? Lalu mulai sok tahu. Tapi mulut yang penting jujur sama diri sendiri sama orang lain. Anda lihat tadi, beberapa PowerPoint daripada khotbah itu diberikan supaya Anda tahu anak Anda tidak diracuni. Anak Anda diajarkan bukan hanya lebih baik, tapi jalan-jalan Tuhan. Saudara tahu nggak? Jemaat itu butuh pendeta. Karena pendeta akan kasih visi sampai ke anak cucu yang dimana Anda sendiri nggak bisa bicara kepada mereka, mereka yang bicara kepada mereka. Itulah sebabnya kita harus berdoa. Pendeta butuh jemaat. Jemaat butuh pendeta. Saya jelaskan ini karena nanti ke depan kita akan lebih saling membutuhkan. In the future, kita akan jalan bersama-sama. Apa yang Tuhan kerjakan di gereja Mawar Sharon, itu berkatnya akan mengalir. Kalau mengalir kutuk pula yang akan Anda rasakan. Berkat itu covenant saudara atau perjanjian. Jemaat harus mengerti itu, kalau enggak harus belajar dari pentol. Maksudnya apa? Orang jualan di luar sana bisa mengerti perjanjian kita dengan Allah, diberkati. Do you know that there is a covenant here? Ada perjanjian. Nah itulah sebabnya saya jelaskan kepada Anda ini. Tadi ayatnya munculkan lagi. Muncul ayatnya. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Dengan kata lain, mereka yang memberi dan membimbingmu, menjagamu, dan memberi visi rema rohani kepadamu, engkau harus minimal memberkati mereka secara fisik. Tolong dimengerti, saya tidak bicara tentang uang. Anda kalau tidak bisa serohania itu,
Anda berkati dengan cara yang Anda bisa. Ayat yang berikutnya, 18. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Terus, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Yesus berkata, matikan ini dulu, kalau ada sesuatu, kita datang 4 mata dulu, kecuali kalau kacamataan ya 6 mata. Lalu 6 mata beneran, bawa seorang saksi, lalu bawa kasusnya ke gereja. Jalur komunikasi itu ada, seperti tidak ada orang yang untouchable atau tidak bisa dijamah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi motivasinya tidak boleh seperti Herodes, karena orang dia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, dia melanjutkan perbuatannya. Itu ada. Tapi kita mesti harus careful. Objektif kita apa? Kalau kita melihat seorang di atas kita, bahkan pendeta kalau ada salah, datang bicara. Kalau tidak diterima, ya sudah bukan urusan Anda. Debu itu bisa Anda kebaskan dari kaki Anda. Anda sudah tidak bertanggung jawab atas nyawanya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ada jalurnya. Jadi kita harus saling mengingatkan. Nah kita sekarang lihat ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Waktu itu kan sama Herodes ditahan. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya jelaskan sekarang betapa pentingnya yang namanya gembala, pengkhotbah, pengajar, pendeta di dalam kehidupan kita. Perhatikan saya sebentar ya. Sambil disiapkan di kitab Filipi, munculkan sebentar lagi. Di depan sini. Pada waktu Allah mau memberkati perjanjian lama, Tuhan taruh orang Lewi di sekitar mereka. Can you see this? Waktu Tuhan mau memberkati perjanjian itu, sebelum perjanjian baru, Tuhan taruh Lewi di setiap provinsi. Bahkan ada kota perlindungan kalau Anda baca di kitab-kitab seperti Kejadian, kitab-kitab seperti Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada kota-kota perlindungan di mana orang Lewi di situ. Ada pasture atau ada padang rumput orang-orang Lewi di situ. Itu karena Tuhan menguji how they treat his servants. Tuhan menguji mereka. Bagian daripada perjanjian Allah di perjanjian baru, semua kita imamat rajani, saya mengerti. Tapi ada orang tertentu sekalipun banyak dipanggil, tapi sedikit dipilih. Ada orang-orang tertentu yang telah mengorbankan lebih dan melayanimu secara rohani. Minimal secara rohani. Belum lagi kalau ada apa-apa, mereka pasti siap meletakkan nyawa. Kalau enggak gitu namanya gembala upahan, kalau enggak berani segitu. Ada orang-orang yang Allah letakkan di sekeliling hidupmu yang merupakan ujian Allah buatmu. Sehingga mereka ini akan mengencangkan, mengokohkan perjanjianmu dengan Tuhan atau mengendorkan. Gimana Anda berhubungan dengan mereka. Tuhan taruh hamba-hamba ini untuk mengujimu. Kita harus tahu ini. Bahwa that's the way of God. Meskipun kita semua imamat rajani. Bapak, Ibu, Saudara. Nah, imam-imam orang-orang Lewi ini juga harus punya integritas. Saya ajarkan tidak boleh kita itu memanipulasi jemaat. Tetapi sebaliknya pengajaran saya di Kebaktian 2 ini adalah bagaimana jemaat terhadap mereka. Karena ini bagian dari kehidupan kita. Di mana kita hidup di hidup ini, selalu ada orang Lewi di sekeliling kita. Kita sekarang lihat ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat perjanjian baru, gereja mula-mula paham itu. Mereka berdoa untuk Petrus, bukan karena takut dia mati, tapi karena mereka takut kehilangan dia. Karena mereka butuh dia. Filipi 1 ayat 21-25 bunyinya begini. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah nafas hamba Tuhan. Sama Paulus, sama Petrus. Ayat berikutnya berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Perhatikan hubungannya dengan jemaat. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Terus, tetapi lebih baik sih buat hamba-hamba Tuhan yang setia melayani ke sorga. Lebih perlu untuk tinggal di dunia. Karena kamu. Berarti dengan kata lain, tanpa Paulus, gereja di Filipi tak akan sama. Tanpa Paulus, atau lemah Paulus, gereja Filipi akan lemah. Jatuhnya Paulus, jatuhnya anak cucu mereka. Paulus seperti maskot mereka. Anda harus tahu, itulah sebabnya Tuhan Yesus tahu akan fakta ini. Realita ini dari Tuhan.
Ketika Tuhan menulis surat lewat Yohanes di Patmos kepada 7 gereja itu, dia selalu tuliskan kepada jemaat malaikat di Efesus. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Malaikat jemaat kok bisa baca surat? Itu bukan malaikat. Yang disebut dengan guardian angel jemaat itu adalah pastor mereka. Preacher mereka. Yang memberi makan mereka secara rohani. Jangan berbuat jahat kepada mereka-mereka ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, lanjutkan ayat 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 17, ini beberapa mulai ke aplikasinya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, bahkan sampai 3 generasi. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu, maksudnya kalau mereka keluh kesah, nggak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan kata lain, kalau gembira, yang diuntungkan bukan mereka, tetapi Anda. Saya kasih beberapa aplikasi pada Anda. Ya. Lalu Herodes mati tentunya kita tahu. Aplikasi pertama, jangan pernah aniaya gembalamu. Gosip pun jangan. Gembala orang lain apalagi, itu bukan urusanmu. Yang ke-1, jangan pernah aniaya gembalamu. It doesn't do you good. Gosip pun jangan. Ada caranya kalau mau bicara, selalu ada caranya. Saya pernah kok kasih masukan kepada yang di atas, siapa saja saya pernah. Tapi ada caranya. Lebih dari itu sudah bukan urusan Anda. Bukan urusan kita. Yang kedua, jika tegur mereka, lakukan dengan benar. Secukupnya, maksudnya jangan berlebihan. Kadang-kadang kita bisa lebih sedikit, lalu cepat berhenti, mundur berapa langkah. Lakukan dengan benar. Kalau enggak suka, ya sudah, saya enggak ngomong ini dengan sembarangan. Ya juga jangan dibawa pelayanannya. Itu lebih tepat. Ya. Yang ketiga, peganglah yang baik. Uji segala sesuatu ya, Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu. Saya nyampaikan semua ini, balance saudara. Saya balance. Saya tidak nyampaikan dari sisi pendetanya yang dibela, tapi saya bela jemaatnya dulu, baktian pertama, atau sebelum-sebelumnya saya ajarkan bahwa seorang full-timer, seorang Lewi, imam, di antara full-timer, Lewi itu kan suku ya. Di antara Lewi itu ada imam, nah semua Lewi itu imam. Ada Lewi yang tugasnya perkakas dan sebagainya, di antara Lewi itu ada imam. Nah imam inilah yang penggembalaan, gembala, pemimpin dengan kapasitas pastoral. Orang-orang yang punya wewenang rohani, lebih daripada Lewi. Lewi punya tanggung jawab. Kalau di dalam gereja kita, atau gereja-gereja hari ini, ada full-timer. Lalu ada di antara full-timer itu, adalah orang-orang yang punya kapasitas pastoral. Nah, orang-orang seperti ini saya selalu ingatkan, untuk satu, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kalau enggak ngasihi Tuhan, pasti tidak beres. Kedua, harus cakap mengajar dan memberi teladan. Saya sampaikan ini dulu waktu Business Breakthrough, hubungan antara imam dan raja. Harus jadi teladan dulu. Harus cakap mengajar, jadi teladan. Lewat hidupnya minimal, jikalau bukan lewat khotbah. Yang ketiga, harus mencintai dan jemaat dan berkorban. Nah, kalau sudah dikasih cara mainnya, nggak bisa ngawur. Karena hukum kasih itu paling tepat. Kasih nggak mungkin manipulasi. Kasih tidak mungkin motivasi. Itulah sebabnya seorang full-timer saya jelaskan. Anda tidak boleh, seorang gembala juga sama. Gembala tidak boleh masak dombanya. Gembala yang masak dombanya itu bukan gembala. Itu gembala pandir, itu akan dihukum Tuhan. Itu dihukum. Itu yang pertama tadi, memanfaatkan nama Tuhan dan pelayanan untuk melakukan kejahatan. Nah sebaliknya sekarang, untuk jemaat, saya jelaskan bagaimana kita berhubungan dengan Lewi, berbenturan dengan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Peganglah yang baik, saudara. Uji segala sesuatu, pegang yang baik, bukan? Peganglah yang baik dan hargailah yang benar. Oke? Peganglah yang baik dan hargailah yang benar. Kalau Anda melihat, ada orang-orang benar sekeliling Anda, apalagi mereka orang Lewi, apalagi mereka imam. Bapak, Ibu, Saudara, do good to them. Full-timers dengar, karena di kebaktian ini pasti ada full-timer juga.
pendeta, gembala semuanya, jangan pernah minta-minta sama jemaat. Kalau Anda di sini dengarkan saya. Joking, bercanda pun jangan. Saya kalau bercanda sekarang bukan GR ya. Kalau Anda enggak ya sudah, pasti ada yang mau. Kalau saya bercanda, kaos kaki saya bolong nih, butuh kaos kaki, pasti besok kaos kaki dikirim semua ke rumah saya. Buktinya, saya dulu cuma cerita aja kaki saya kenapa itu salep, itu satu apotik, saya bisa buka apotik Cempaka Kedua. Saya nggak boleh sembarang. Full timer nggak boleh bercanda. Ayo traktir. Gembala apalagi kalau Anda punya wewenang, Anda harus mawas diri. Harus hidup bijaksana dengan orang luar, terutama dengan jemaat dulu sebagai teladan. Nggak boleh, nggak usah. Anda punya kebutuhan, diam. Ngomong atas. Toh di gereja ini, gereja Mawar sekarang adalah gereja yang salah satu yang highest paid di Indonesia. Tenanglah jemaat, keuangan yang masuk itu semua dikelola, semua orang, full timer yang ada kita, staff semua yang berjumlah ratusan, hampir 1000 ini, semuanya teropeni. Kalau Anda lihat ada jeans kami yang sobek-sobek, itu sobeknya lebih mahal dari bahannya. Kita ini semua dicukupkan. Jadi tidak perlu sumbangan Anda ekstra. Nggak apa-apa. Semua perpuluhan, semua persembahan, diakona misi itu uangnya masuk ke FKA sebagian ke diakonia. Semua ada jatahnya, semua dikelola. Dapat banyak, kalau persembahan lebih banyak, tidak. Para full timer tidak dapat lebih banyak. Sudah ditetapkan healthy. Sehat. Sedikit, dapat sedikit, full timer juga tidak sedikit dapatnya, tetap pendapatannya. Semua dikelola dengan sangat profesional, dengan sangat baik. Jadi Anda tidak perlu merasa, aku harus kasih apa pada full timer itu. Nggak perlu, kami dicukupkan. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, para full timer, jangan pernah guyon pun jangan. Nanti siapa? Iya ya, tasnya bagus. Nggak enak, jadi jemaat jadi nggak enak. Aku nggak enak, dia belum punya tas ini. Nggak usah lah, nggak usah. Setiap orang punya bagiannya. Dia jadi full timer ya itu kehidupannya sudah ada jatahnya dari Tuhan. Tuhan punya berkatnya sendiri. Paham maksud saya? Full timer, no. Kalau ada yang minta-minta sama Anda, itu tidak ada surat dari kami, tidak ada otorisasi. Beritahu kami, orang itu kami jadikan lamb chop. Jemaat, sebaliknya, full timer tutup telinga. Jangan cuek sama mereka. Saya enggak ngomong untuk saya ya, saya enggak usah. Saya ngomong ini bukan untuk saya enggak usah, sungguhan. Mereka aja, jangan saya, enggak usah. Bukan sok-sokan, tapi Tuhan sudah punya jalannya sendiri untuk saya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat seorang full timer, sekalipun Anda tidak harus kasih apa-apa, jangan cuek. Anda lihat apa yang mereka butuhkan, berbuat baiklah kepada mereka. Sebagian besar full timer kami, saya bilang sebagian besar karena nothing is perfect, bukan? Sebagian besar itu bisa berhasil di luar sana. Kalau mereka tidak kerja di gereja juga bisa. Tapi mereka berkorban di sini karena Anda. Bapak Ibu Saudara kalau kelihatan mereka, do good to them. Lakukan yang baik. Kalau Anda bisa lindungi mereka, lindungi mereka. Anda bisa provide jalan, provide jalan. Anda bahkan kalau bisa berkati mereka, berkati mereka. Berkati mereka. Jangan saya, mereka saja. Ada banyak full timer kami. Ada banyak gembala-gembala, do good to them. Saya itu kalau dibayari makan itu paling stres. Soalnya saya enggak bisa terima, saya enggak biasa makan bubur, bukan stres lah ya, senang, enggak stres. Cuman bagi kami, kalau kami itu ditraktir, itu kami justru harus mikirkan nanti harus ngasih apa kembali. Harus, karena saya enggak biasa dari kecil tidak dibesarkan oleh orang tua untuk makan bubur. Tapi untuk masak nasi. Saya dan istri kami pasti memikirkan gimana mengembalikan sesuatu. Kirim sesuatu kayak segalanya. Jadi saya tidak pernah khotbah itu demi untuk ditraktir makan. Tapi tolong kalau Anda lihat di meja seberang, ada full timer yang Anda kenali. Gembala yang Anda tidak harus mereka sudah punya jatah sendiri. Bayari mereka makan. Traktir nggak seberapa, kecuali kalau Anda terlilit hutang. Nggak apa-apa, nggak usah. Nyapa saja cukup. Ngerti maksud saya? Ya? Kecuali begitu, Anda tidak perlu, tidak ada obligasi untuk traktir siapa-siapa. Tapi kalau Anda mau silakan, tidak apa-apa. Do good to them, not to me, to them, ke mereka saja. Amin Bapak Ibu Saudara, lihat kebutuhan mereka apa. Dan sebagainya, saya melihat di sini setiap gembala, hamba Tuhan, ada guardian angelnya di gereja Mawar Siaran. Saya bisa lihat loh, si A itu,
sepertinya dekat. Jemaat itu ada yang terbeban selalu untuk perjalanannya apa itu sama yang itu. Bagus, saya anggap itulah guardian angelnya. Tidak harus gereja bisa tangani semua, tapi alangkah indahnya untuk kita saling mendahului dalam memberkati. Amin. Habis ini, kalau Anda makan, lihat ada full timer, Anda jangan lari loh. Nggak jadi, jangan deh. Nggak ada obligasi. Full timer tadi kan tutup telinga kan, nggak dengar kan? Jangan harap ditraktir, oke? Jangan harap ditraktir. Kita punya jatah sendiri, budget sendiri. Hiduplah mencukupkan dengan apa yang Tuhan percayakan. Full timer dan jemaatnya, mari kita saling mengasihi. Ke depan, kita akan semakin erat hubungannya untuk bersatu, untuk merampungkan pekerjaan Tuhan. Kita saling membutuhkan ke depan untuk berjalan bersama-sama dalam Tuhan. Saling memberkati, saling menjaga, saling untuk mendoakan, saling untuk mengcover. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang full timer tadi yang diam-diam buka telinga, jangan tiba-tiba, oke siang ini kita semua makan, aji mumpung, kita semua pergi ke restoran makan, mumpung ya. Apalagi yang deket-deket gereja. Banyak jemaat yang akan ke sana. No. Praise the Lord. You eat, you pay your own food. Amen? Are you blessed today? Saya minta undang para full timer maju ke sini. Kita berlutut di depan sini, kita minta didoakan jemaat. Ayo, gembala-gembala. Pray for us, supaya kita tetap setia. Kita tetap setia, tetap murni, terus melayani. Melayani jemaat, sampai jemaat menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ayo kita semuanya maju ke depan. Saya minta ketua Asyir, siapa ketua Asyir? Satu orang aja di sini. Bantu, ya. Hari ini, saya minta mikrofon. Ini dia. Doakan kami. Satu aja naik ke sini ya. Yang paling ganteng naik. Tidak tumpang tangan pada kami, raja berada di bawah imam. Bukan imam di bawah raja. Kami hanya berlutut. Bersama-sama Pak Yusuf juga nanti sama saya juga ikut berlutut sama-sama. Saya minta jemaat untuk mengcover kami. Tolong doakan. Supaya kita terus setia, terus murni. Mencintai jemaat sampai Tuhan datang. Dan bawa jemaat ini sampai 1000 gereja lokal dan 1 juta murid tanpa skandal. Mari kita berdoa sama-sama, Pak. Silakan kita sama-sama berlutut di sini. Doakan kami, ulurkan tangan ke kami. Yuk. Puji Tuhan ya. Silakan doa, mau lama juga nggak apa-apa. Aspirasi jemaat, tampung semua. Pray for us. Thank you, Lord. Bapak, saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk gembala kami dan Ko Philip juga, serta semua full timer yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya mereka boleh lebih setia kepada-Mu, lebih mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka masing-masing Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus menaungi, menjagai mereka masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan pelayan-pelayan yang begitu setia kepada kami. Kami berdoa saat ini Bapak, turunkan Roh Kudus-Mu atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pelayanan mereka selama ini pada kami semua. Kami mau serahkan mereka sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapak, hanya dalam nama Yesus, Allah kami yang setia. Amin. Amin. Terima kasih, we love you too. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, thank you. Nyanyikan satu lagu, sing. Yesus Tuhan. Ya, come on. Kau Allah kami. Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Mari kita kembalikan semua kemuliaan di akhir kebaktian ini kepada Tuhan. Katakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Semua kembali kepada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan. Sang
Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana, semuanya pada akhirnya kembali ke Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, terakhir kali, segala kemuliaan kembali ke Tuhan. Semuanya akhirnya kembali ke Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan akhirnya kembalikan semua ke Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu mengencangkan barisan, karena ke depan ada banyak rencana Tuhan dan bahkan banyak pencobaan. Ke depan sana kami akan lebih saling membutuhkan sebagai tubuh Kristus, vertikal maupun horizontal, ke atas bawah maupun ke samping kami keluarga. Tuhan, pererat kami untuk berjalan masuk kepada pewahyuan-pewahyuan-Mu berikutnya dalam gereja ini. Ya Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan kami akan melihat kemenangan. Jemaat kami didewasakan, masing-masing setiap satelit juga menjadi besar di tangan Tuhan. Dan hidup kami pun menjadi hidup yang sangat-sangat penuh dengan berkat-berkat Kristus. Terima kasih Tuhan. Pulanglah membawa berkat jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan Roh Kudus dan persekutuannya menyertaimu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.